Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Zaininur. Nomor induk mahasiswa 2023 2010 0771. Saya adalah mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Benua Banjarmasin dengan jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjawab soal UTS atau ujian tengah semester dari mata pelajaran manajemen perbankan. Adapun soal yang akan saya jawab pada hari ini adalah yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi intermediasi. Jadi fungsi intermediasi ini adalah merupakan fungsi utama perbankan, yaitu perbankan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito berjangka, dan itu disebut dengan surplus spending unit. Lalu pihak perbankan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau investasi, dan itu juga disebut dengan deposit spending unit. Pihak surplus spending unit adalah pihak yang memiliki kelebihan dana, seperti individu yang memiliki tabungan atau perusahaan yang memiliki kelebihan modal, atau juga pemerintah yang memiliki pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Sedangkan deposit spending unit merupakan pihak yang membutuhkan dana, seperti individu yang ingin meminjam uang untuk pembelian rumah ataupun mobil, atau juga perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, atau juga pemerintah yang membutuhkan dana untuk proyek infrastruktur. Manfaat daripada intermediasi adalah itu merupakan fungsi yang sangat penting karena memungkinkan dana yang tidak digunakan oleh pihak surplus dialokasikan ke pihak yang membutuhkan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti bank yang menerima simpanan dari masyarakat, baik berupa tabungan ataupun giro, lalu menyalurkan simpanan tersebut dalam bentuk kredit kepada UKM untuk mengembangkan usahanya, atau menyalurkan simpanan tersebut dalam bentuk investasi ke pasar modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Setelah itu, untuk pertanyaan yang kedua adalah apa bedanya cek dan biliet giro, dan risiko apa saja yang berdampak dalam penggunaan pada cek ataupun biliet giro tersebut. Jadi perbedaan utama antara cek dan biliet giro itu terletak kepada pencairannya. Cek dapat dicairkan secara tunai, sementara biliet giro hanya dapat digunakan untuk memindah bukukan dana dari rekening penarik ke rekening penerima. Dan biliet giro tidak bisa dicairkan secara tunai. Adapun beberapa perbedaan lain yang kita bisa lihat dari berbagai sudut, yaitu cara pembayaran. Cara pembayaran cek itu dapat dicairkan secara tunai atau dipindah ke pihak ketiga. Sedangkan biliet giro itu hanya untuk pemindah bukuan dana antar rekening. Dilihat dari sudut keamanan, cek lebih rentan terhadap risiko karena
dapat dicairkan secara tunai. Sedangkan biliet giro dianggap lebih aman karena hanya memindah bukuan dana ke rekening. Itu kita lihat dari masa berlaku. Cek umumnya memiliki masa berlaku yang lebih pendek, sedangkan biliet giro memiliki masa berlaku sekitar 70 hari. Itu kita lihat daripada sisi penggunaan dalam bisnis. Cek cocok untuk pembayaran segera, sedangkan biliet giro lebih cocok untuk transaksi bisnis yang melakukan pencatatan dan pemindah bukuan dana ke rekening. Dilihat dari dasar hukum, itu cek berdasarkan atau berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Sedangkan biliet giro berlandaskan Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Tapi ada kemungkinan risiko yang harus diperhatikan antara cek dan biliet giro. Risiko cek atau biliet giro bisa saja kosong atau dana di rekening tersebut tidak mencukupi untuk melunasi pembayaran. Risiko lain termasuk sanksi bagi para pemilik rekening yang mengeluarkan cek atau biliet giro kosong, dan itu akan menimbulkan potensi penipuan jika biliet giro atau cek digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan perbedaan antara kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif dan kredit produktif itu memiliki perbedaan utama dalam tujuannya dan dampaknya. Kredit konsumtif digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan tidak menghasilkan keuntungan seperti pembelian barang konsumsi, membayar tagihan, ataupun kebutuhan pribadi lainnya. Sedangkan kredit produktif itu dapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan menghasilkan pendapatan seperti modal kerja, investasi, atau pembelian aset yang dapat menghasilkan pendapatan. Kalau dilihat dari dampak keuangan, kredit konsumtif itu tidak menghasilkan keuntungan secara finansial dan dapat mengurangi pendapatan jika tidak dikelola dengan baik. Sedangkan dampak keuangan dari kredit produktif itu berpotensi menghasilkan keuntungan finansial melalui peningkatan pendapatan usaha ataupun investasi. Dilihat dari jangka waktu, kredit konsumtif jangka waktunya cenderung lebih pendek, bisa beberapa bulan hingga beberapa tahun. Sedangkan kredit produktif itu jangka waktunya lebih panjang, bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat, itu apa perbedaan dana pihak ketiga atau yang disingkat dengan DPK. Perbedaan dana pihak ketiga atau DPK itu terletak pada sumber dan karakteristiknya. DPK berasal dari masyarakat, perorangan atau badan usaha yang menyimpan dana mereka di bank dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, ataupun deposito. Simpanan tabungan, apa itu simpanan tabungan? Yaitu simpanan uang di bank yang akan ditarik kapan saja, tetapi dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh bank yang telah disepakati kepada nasabah. Contohnya seperti tabungan reguler, tabungan khusus, misalnya untuk anak-anak. Fungsinya adalah untuk menyimpan uang dengan aman dan mudah diakses, serta membantu dalam pengelolaan keuangan pribadi ataupun bisnis. Jenis-jenis tabungan seperti tabungan konvensional, tabungan syariah,
tabungan mata uang asing, ataupun tabungan berjangka. Keuntungan dari tabungan adalah menabung memiliki banyak keuntungan seperti membantu mengelola keuangan, mengantisipasi kebutuhan mendadak, dan dapat menjadi investasi untuk di masa depan. Selain itu, apa itu simpanan giro? Simpanan giro itu adalah jenis simpanan di bank yang memungkinkan nasabah untuk melakukan penarikan dan transaksi pembayaran kapan saja menggunakan berbagai alat pembayaran non tunai seperti cek, biliet giro, ataupun transaksi elektronik. Dan biasanya simpanan giro sering digunakan oleh perusahaan atau individu dengan aktivitas bisnis yang membutuhkan transaksi besar. Perbedaannya dengan tabungan giro lebih fleksibel untuk transaksi, sementara tabungan lebih sering digunakan untuk menyimpan dana jangka panjang. Selain itu juga simpanan deposito. Simpanan deposito adalah simpanan berjangka di bank yang pencairannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu atau sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Deposito biasanya menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan simpanan atau tabungan biasa. Suku bunga deposito biasanya menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa karena nasabah menyetor dana dalam jangka waktu yang lebih lama. Adapun jenis-jenis deposito terdapat seperti deposito berjangka, sertifikat deposito maupun deposito on call. Sampai di sini saja jawaban UTS saya pada hari ini. Sah dan khilaf dan ada kekurangannya dalam jawaban ini saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.